Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana teori-teori interpersonal dapat saling terkait dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Cerita ini mengikuti perjalanan hidup Maya, yang tumbuh dalam ikatan yang kuat dengan ibunya, menjalin persahabatan erat, terlibat dalam kerja sama tim, memilih pasangan dengan bijaksana, dan menjadi seorang pemimpin yang efektif. Setiap fase dalam hidup Maya memperlihatkan penerapan teori interpersonal dengan kelebihan dan kelemahan yang terkait. Melalui cerita ini, kami berharap memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana teori-teori interpersonal mempengaruhi hubungan manusia. Mari kita memulai perjalanan Maya dan belajar bagaimana teori-teori ini berperan dalam kehidupan sehari-hari. Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang wanita bernama Maya. Maya tumbuh dalam ikatan yang kuat dengan ibunya sejak bayi, menggambarkan teori attachment. Ibunya memberikan perhatian, kasih sayang, dan kehangatan yang membuat Maya merasa aman dan dicintai. Teori attachment menggarisbawahi pentingnya ikatan emosional yang kuat antara anak dan pengasuhnya dalam membentuk pola perilaku dan hubungan interpersonal di kemudian hari. Jika teori ini diimplementasikan akan membantu individu mengembangkan rasa aman dan percaya diri. Namun, kelemahannya adalah jika tidak ada ikatan yang sehat, individu mungkin mengalami kesulitan membentuk hubungan yang intim dan merasa cemas atau terlepas dalam hubungan interpersonal. Saat masuk SD, Maya menjalin persahabatan yang erat dengan seorang teman bernama Sarah. Mereka saling mendukung, saling berbagi cerita, dan mengatasi tantangan bersama. Hubungan persahabatan mereka menggambarkan penerapan teori pengikatan. Keduanya merasa nyaman satu sama lain, membangun kepercayaan, dan menumbuhkan ikatan emosional yang kuat selama masa SD hingga SMA. Teori pengikatan dalam hubungan interpersonal menekankan pentingnya membentuk ikatan emosional yang sehat dengan orang lain di berbagai konteks hubungan dewasa. Kelebihannya adalah dapat membantu dalam membentuk hubungan yang berarti, saling mendukung, dan intim. Namun, kelemahannya adalah individu mungkin mengalami ketergantungan yang berlebihan pada orang lain atau kesulitan dalam mempertahankan hubungan yang sehat dan seimbang. Ketika masuk perguruan tinggi, Maya terlibat dalam proyek kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Mereka menerapkan teori pertukaran sosial dengan membagi tugas, saling membantu, dan berkomunikasi efektif untuk mencapai tujuan kelompok. Maya dan timnya mengalami kepuasan dalam kerja sama mereka dan berhasil mencapai hasil yang baik. Teori pertukaran sosial menekankan pentingnya pertukaran yang saling menguntungkan dalam hubungan sosial. Kelebihannya adalah dapat memfasilitasi kerjasama, saling menguntungkan, dan pencapaian tujuan bersama. Namun, kelemahannya adalah jika tidak ada keseimbangan dalam pertukaran atau jika salah satu pihak merasa tidak adil, hubungan sosial dapat menjadi tegang dan tidak memuaskan. Saat memasuki usia dewasa, Maya memasuki dunia pacaran. Dalam memilih pasangan, ia menerapkan teori pilihan rasional. Maya mempertimbangkan kesamaan nilai, tujuan hidup, dan keterlibatan sosial dengan pasangannya. Dengan memilih pasangan yang sejalan dengannya, Maya membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Teori pilihan rasional menekankan bahwa individu membuat keputusan rasional dalam memilih pasangan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang diharapkan dari hubungan tersebut. Kelebihannya adalah dapat membantu individu dalam memilih pasangan yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidup mereka. Namun, kelemahannya adalah terkadang faktor emosional dan faktor yang tidak dapat diukur dengan rasionalitas juga memengaruhi keputusan dalam memilih pasangan. Setelah lulus kuliah, Maya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pimpinan di sebuah perusahaan. Ia menerapkan teori perilaku sosial dalam mengelola timnya. Maya berkomunikasi dengan jelas, memberikan contoh perilaku yang baik, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan yang berprestasi, serta membangun iklim kerja yang positif. Penerapan teori ini memungkinkan Maya memimpin dengan efektif dan memperoleh dukungan serta kerjasama dari karyawan. Teori perilaku sosial berkaitan dengan cara individu berperilaku dan berinteraksi dalam konteks sosial. Kelebihannya adalah dapat membantu individu dalam mempengaruhi perilaku orang lain, membangun hubungan yang baik, dan menciptakan iklim sosial yang positif. Namun, kelemahannya adalah terkadang individu dapat terjebak dalam pemodelan perilaku yang kurang baik, atau terlalu mengandalkan pengaruh sosial untuk mengendalikan orang lain. Dalam cerita tadi, penggabungan kelima teori interpersonal menggambarkan bagaimana teori-teori tersebut dapat saling melengkapi dan mempengaruhi hidup Maya.
Dengan menerapkan teori-teori ini, Maya berhasil membangun ikatan yang kuat dengan orang-orang yang penting dalam hidupnya, menjalin hubungan persahabatan yang sehat, mengelola hubungan kerja sama, memilih pasangan yang cocok, dan menjadi seorang pemimpin yang efektif. Namun, penting juga untuk diingat bahwa setiap teori memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan penerapannya harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan individu. Sekian video pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian dapat membagikannya ke teman-teman kalian. Sampai bertemu di video-video lainnya.